Halo, kali ini kita akan review tentang camping ground Gazebo Dolo yang cukup cakep, menjadi salah satu alternatif destinasi ketika mau camping atau mungkin cuma mau jalan-jalan ngopi di wilayah Kediri, Jawa Timur. Nah, aku udah 3 kali kesini, jadi aku akan share pengalamanku yang zonk, bagaimana supaya kalian nanti nyaman berkunjung di sini, beberapa tempat rahasia, tipsnya juga, bagaimana supaya nanti kalian oke, dan juga bagaimanapun juga ada sesuatu yang memang harus kalian ketahui, nanti aku akan share. Tapi buat kalian yang sering camping, mungkin beberapa hal yang ingin aku sampaikan sebenarnya mungkin kalian udah paham banget, tapi karena buat orang-orang seperti aku yang belum pernah camping atau mungkin jarang camping, ini penting dan harus di-note. Ini video pertama kali kita berkunjung ke sini, dan waktu itu tanpa persiapan sama sekali karena mendadak. Jadi waktu itu kita datang di malam hari sekitar maghrib gitu ya, suasananya seperti ini. Ini kalau lewat wanginya sedap banget. Nah, ini yang suka foto-foto, saya yang suka selfie-selfie. Semua di sini sebenarnya sudah dikoordinasi dan sudah ditata dengan rapi sama mas-mas mbak-mbak karantina dari pihak kampung lokal situ sepertinya ya. Jadi semuanya sudah well organized. Kalau kalian kesini bisa booking dulu, minta nomor teleponnya, itu paling enak banget karena kunjungan pertama aku tanpa booking itu ternyata bikin tidak enak sama sekali, dan akhirnya kita sewa tenda di luar karena kebetulan tenda di sana udah penuh juga. Dan nanti aku kasih tahu nih kenapa aku bilang aku sedikit zonk di sini ya. Dan kalau misalnya kalian mau berkunjung ke sini, harapanku kalian tidak mengalami hal yang sama. Di sini makin lama makin dingin, makin malam makin dingin maksudku. Jadi pastikan bawa jaket. Dan nanti aku cek sekalian ya suasana malam tuh kayak gimana dan suara-suaranya sekalian. Jadi kalian bisa membayangkan sesuatu yang cukup seru di sini. Ada banyak banget tenda karena kebetulan waktu itu kita kesini di malam minggu, jadi cukup padat banget. Kamar mandi ada lah air mengalir, cuman memang disayangkan kalau nggak terlalu bersih ya, wajar lah kayak layaknya tempat-tempat wisata seperti itu. Dan ini kita siap untuk pasang tenda. Oh ya, for your information, tenda sewanya itu cuma 50.000 per tendanya. Jadi cukup sangat terjangkau sekali. Terus habis itu kena cas untuk parkir dan registrasi itu 15.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi cuma 65.000 per satu tenda. Ini yang aku bilang aku zonk nih, tempatnya satu. Aku harus di jalan karena memang tempatnya penuh gitu, dan itu atos banget kalau tidur, aduh sangat tidak nyaman sekali. Dan kemudian ini cukup sangat tidak nyaman kalau menurutku karena kita nggak bawa empuk-empukan juga. Tapi kalau misalnya bisa dibayangkan kan, kalau misalnya di tanah atau di rumput itu pasti lebih enak aja. Sementara ini kan di atas jalan ya, jadi kayak sangat atos banget, atos pasti atos. Jadi makanya kalau mau kesini booking dulu biar nanti lebih nyaman, lebih enak, bisa pilih tempatnya juga gitu. Dan tendanya pun lebih besar. Yang aku pegang ini yang kuning ini cuman isi orang 2 orang maksudku. Sementara yang gede yang warna hijau ini bisa sampai 4 orang, dan itu pasti lebih nyaman. Nanti aku kasih tahu lagi kenapa ini zonk ya. Nanti di belakang setelah ada videonya pas tengah malam di mana hujannya turun. Itu apa yang terjadi kira-kira, dan apakah tips khusus buat Anda? Tapi yang suka camping kayaknya sudah pasti tahu ya kenapa gitu dengan melihat gambar ini. Tapi kalau yang belum pernah kayak aku sebelumnya ini, mungkin tips ini akan penting buat kamu. Di sini pun aku juga baru tahu ternyata kalau mendirikan tenda dengan ini cukup beberapa menit aja selesai. Ini aku yang kepo, jadi aku perpanjang videonya di bagian pembangunan tenda. Ini tuh yang kecil yang aku sewa karena aku dadakan, jadi aku dapatnya yang kecil yang cukup tampung 2 orang, cukup lebar nih.
Ini masnya tingginya 175 cm, kakinya segini, dan cukup banget kok, kayaknya sekitar 2 meter panjangnya, jadi aman buat kalian yang tinggi-tinggi. Gitu ceritanya, tuh udah hampir selesai ya kan, benar cepet banget. Untuk tenda yang hijau di sebelah itu atau mungkin tenda yang lainnya yang gede-gede itu isinya 4 orang, dan itu ongkos sewanya juga sama. Jadi menurutku tetap lebih enak ketika kita booking dulu di mas-masnya itu atau mungkin di mbak-mbaknya yang memang bagian kepanitiaan. Jadi nanti tinggal berkunjung dan datang terserah sesuai dengan waktu kita mau datangnya sore, malam, atau mungkin nanti tengah malam juga nggak apa-apa, kan tinggal tidur aja ya. Jadi nanti suasananya bisa lebih dapat karena nempel sama tanah gitu, jadi boboknya lebih enak sih, dan tempatnya juga lebih nyaman. Karena untuk kunjungan kita yang kedua dan ketiga kita booking dulu juga, jadi gitu. Butuh nomor HP-nya kah untuk di booking? Aku tulis juga di kolom deskripsi ya, nanti aku kasihkan nomor panitianya di sana, nanti bisa dicek di sana. Oke. Fadi mau pengincip yang mana? Aku mau incip yang ini. Soalnya ini enak katanya balnya. Berarti nanti yang hijau kasihkan papa. Wah, dia udah mulai gelap. Kabut. Ayo kabut, aku suka kabut. Karena kabut segar. Isinya air. Airnya mulai turun. Dan kita ada. Dan yang paling seru pastinya adalah eksplorasi dan jalan-jalan di malam hari. Mama boleh beli pentol dulu tak? Kalau mau ya udah mama. Sini, temenin dulu bentar. Fadi sama makan dulu boleh? Punya apa dulu ya? Oh yaudah. Fadi tunggu sana aja nggak apa-apa. Pendono negara registrasi. Iya ada bapak. Duduk dulu aja, nanti ke toiletnya nanti. Makan dulu aja enak. Kita aja lanjut dulu aja. Di tempatnya Fadi, nggak di tempatnya papa. Tempat ini. Mama temenin Fadi dulu. Sini aja ya. Oke. Kamu nanti kalau begitu. Kenapa nggak jadi satu sama papa aja? Apa? Itu. Kan papa juga lagi makan, ditemenin aja. Tapi kan Ini kurang ke bawah, nanti cantol kaki mama. Oke, kasih. tadinya ke taruh sendiri. Lebar. Lebar. Ini seru di dalam sini. Alhamdulillah. Iya, ada adik Fahri. Hai, seru. Makanan wajib. Indomie doyeng. Kesempatan berkunjung kedua, semuanya lebih seru karena aku melengkapi diri dengan bawa peralatan memasak termasuk kompor sama peralatan barbekyuan, jadi bisa panggang sosis sama bisa masak mie. Seru, makin seru karena bisa masak bareng dengan keluarga juga, jadi seru-seruan. Untuk beribadah ada tempat yang nyaman dan bersih di sini. Dan saatnya jalan-jalan, ini yang paling seru. Terus kalau udah capek tinggal tiduran dan pasti sleeping time. Ini kondisi yang sebelum tidur. Nah, pas tidur ternyata bocor karena ini hanya satu layer. Entah mungkin karena itu hujan atau mungkin karena itu hanya embun aja yang cukup tebal, karena memang dia super dingin, jadi airnya masuk dan ini dingin banget. Tam-tam, cakep kalau udah pagi ya kan. Jadi nanti kalau kalian mau kesini pastikan booking dulu. Jadi kalian dapat tenda yang ini nih, yang cakep-cakep nih, dan itu bayarnya sama 50.000, dia double layer, nggak akan tembus kalau hujan ataupun malam hari pas waktu embunnya turun dia nggak basah. Gitu ceritanya. Kalau basah dinginnya super ampun deh ini.
Ini suasana paginya dan semalam tuh sudah dikasih tahu sama masnya pas waktu registrasi untuk check out sebelum jam 7. Karena nanti kalau udah jam 7 dan belum check out maka ada cas tambahan untuk registrasi masuk tempat wisata. Jadi kalau malam nggak ada, gratis ya. Makanya turunnya sebelum jam 7. Tapi kalau misalnya mau ikut turun atau menikmati air terjun Dolonya memang harus ada cas tambahan. Dan kayaknya nggak mahal kok, aman. Kunjunganku yang kedua, aku baru tahu ternyata ada sebuah tempat yang cakep juga dan banyak yang bermalam di sana dan mendirikan tenda di sana. Kita kasih tahu ya, tempat rahasia tersebut bukan rahasia sebenarnya. Dan ini bagian yang paling aku sukai pas minum panas-panas atau makan sesuatu yang panas ditemani dengan pemandangan yang cakep banget. Cakep banget, suka banget mendengarkan suara alam ini. Kalau mau lebih hemat, boleh bawa tenda sendiri loh, jadi bisa mengurangi biaya sewanya. Keren kan? Emang the best. Satu lagi, kan aku tadi janji untuk ngasih tahu sebuah tempat rahasia yang kalian harus tahu dan ini tempatnya di sini nih. Kalian harus nanjak ke posisi ini karena kemarin di pertama dan kedua aku cuma fokus hanya di camping ground yang di bawah itu tanpa mengetahui kalau di atas ternyata ada tempat yang cakep juga yang bisa jadi camping ground. Nah, yang tanda biru itu lokasi yang aku maksudkan. Jadi kalian harus naik ke atas ke sana dan ada banyak juga yang mendirikan tenda-tenda di sana gitu. Nah, tempat itu dengan posisi dan view yang cukup cakep, cuman aksesnya untuk ke toilet jadi lebih jauh, sama kalau untuk tempat makan jadi lebih jauh. Kalau memang ngajak orang tua dan anak-anak, aku tidak akan merekomendasikannya. For your information, ada sesuatu yang sangat seru di sini karena sinyal nggak ada. Jadi kita akan jauh dari gadget, itu sangat seru sekali. Kita bisa memiliki quality time bareng sama keluarga, ngobrol lebih banyak, masak bareng, menikmati Indomie bareng, makanan terlezat di dunia kata anak-anakku. Jadi nanti kita bisa lebih banyak benar-benaran menghabiskan waktu hanya untuk keluarga aja sambil ngobrol santai, itu enak banget. Tapi kalau memang kalian butuh akses internet, kalian bisa pakai XL, itu yang paling ada sinyalnya di sini, yang lainnya nggak ada, bahkan Telkomsel goodbye gitu. Ini kondisi pas malam minggu ya, jadi padat banget, bahkan ada yang mendirikan tenda di parkiran juga. Tapi kalau misalnya kalian kesini nggak pas malam minggu dan atau mungkin pas musim penghujan kayak kunjunganku yang kedua dan ketiga itu cukup sepi, jadi dia nggak terlalu ramai orang dan menurutku lebih enak dan lebih seru sih sebenarnya. Atau mungkin kalian juga bisa datang ketika nanti mungkin malam Jumat atau mungkin malam Sabtu gitu biar lebih enak daripada malam minggu, nanti penuh jadinya ya tetap seru sih, tetap dingin-dingin aja, cuman lebih enak ketika nanti kan tempatnya agak sepian dikit gitu kalau menurutku sih gitu. Begitulah review kita sedikit banyak tentang tempat ini, dan kalau untuk nama tempatnya aku sertakan sekalian juga namanya di GPS supaya kalian lebih gampang untuk ngecek. Kepoin postingan kita setelah ini karena kita akan review tentang Bromo di masa pandemi. Thank you. Assalamualaikum. Selamat liburan.